cara belajar, ada banyak gaya belajar, yang saya dapatkan ketika saya mempelajari aplikasi ini. Ketika saya belajar dari orang-orang yang memang menekuni bidang ini sampai ikut pelatihan secara resmi yang diadakan oleh pihak KineMaster-nya, ini akan diajari runtut gitu. Jadi mulai dari storyboard-nya, terus pengenalannya dan segala macamnya. Tapi saya juga pernah belajar dari teman, kita langsung praktik. Artinya disediakan sebuah aplikasi, kita coba-coba, kita membuat sebuah karya, dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman ya untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama kita membuat sebuah karya yang luar biasa lewat aplikasi yang kita miliki di handphone kita masing-masing. Nah, terutama untuk menjadi guru kreatif di era digital ini. Kita harus bersahabat nih dengan hal-hal seperti ini. Nah, agar mempermudah, hari ini kita akan lihat ya eh, tutorialnya. Ya, kita akan lihat tutorial untuk membuat sebuah karya lewat KineMaster ya. Jadi masing-masing gaya belajar itu kan ada apa ya, ada plus minusnya gitu ya. Kalau kita mengikuti yang benar-benar runtut, hasilnya insya Allah akan lebih maksimal gitu ya. Mulai dari membuat storyboardnya, terus kita membuat rancangannya dan sebagainya, itu kita akan dituntun eh, tahap demi tahap ya. Tapi kalau misalnya kita belajar seperti dari teman, dari YouTube, dari Google, itu memang kita belajarnya lebih cepat, tapi kita harus berani menanggung risiko kita belajar dari kesalahan seperti itu. Oke, berikut saya akan share screen. Kang Hadi, mohon maaf, boleh tolong dibantu. Saya mau share screen. Mungkin dijadikan host dulu sementara supaya bisa share screen. Oke, terima kasih. Nah, pertama kita harus download dulu aplikasi KineMaster-nya. Nah, aplikasi KineMaster ini ada yang di pojok kanan bawah. Di layar handphone saya ini beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk kegiatan fotografi dan juga videografi. Saya pakai Snapseed, Chimera, Canva, ya, Zootropic, Pixel, Legenda, Viva Video juga pakai, ya, Pinterest, Panorama Crop, ya. Ini aplikasi-aplikasi yang mendukung saya untuk berkarya, untuk membuat media ajar, bahan ajar, dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita bahas sedikit-sedikit. Kita buka KineMaster-nya, logonya seperti lingkaran, dan dia punya huruf K. Ketika kita membuka pertama kali logo KineMaster ini, ya, yang kita lihat adalah kita memiliki sebuah layar, di mana layar ini di lingkaran orange itu ada 3, ya. Terus di samping-samping ini ada kotak-kotak. Kotak-kotak ini adalah proyek-proyek yang pernah kita buat, ya. Ketika kita ingin membuat yang baru, kita tinggal klik lingkaran yang paling besar yang orange, yang warna tengah, yang orange tengah ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita bingung atau kita mau belajar-belajar dulu, kita bisa klik lingkaran orange yang ada gambar atau icon YouTube-nya. Kalau misalnya kita klik, di sini akan muncul ya, akan muncul banyak video-video tutorial dari YouTube resmi dari KineMaster-nya ya. Ada bagaimana mengedit video, bagaimana menambahkan teks yang unik ya. Tapi memang kebanyakan di sini bahasa Inggris ya, chroma key ya. Jadi seperti ini ya. Akan langsung terkoneksi ke sini. Oke? Nah, ini juga ada beberapa tutorial dari master-masternya ya, bisa kita lihat membuat animasi dan sebagainya. Ini luar biasa banyak, bisa ditonton ya YouTube, klik ya, atau kunjungi YouTube-nya, klik tulis KineMaster, keyword-nya, atau kita bisa lihat di sini. Oke?
Jadi kalau kita mau mengedit apa yang sudah pernah kita buat, kita bisa klik eh, kotak-kotak yang ada di kanan. Kalau kita mau buat baru, kita klik tanda tambahnya, ya. Di sini kita akan pilih aspek rasionya. Artinya nanti media kita itu ukurannya mau lebar, mau tinggi, atau mau kotak, square, ya. Di sini uh, untuk diupload di Instagram atau di media sosial Instagram ya khususnya ya, itu biasanya mintanya kalau nggak 16:9, 1:1. Kalau 9:16 itu buat Insta story-nya, atau di status WA misalnya, atau di status Facebook ya, itu yang tingginya. Nah, sekarang kita yang 16:9. Oke. Ya. Nah, di awal kita akan disajikan layar seperti ini. Jadi ada menu yang putih, ada yang abu-abu. Berarti kita bisa gunakan menu yang putih-putih nih. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah untuk membuat sebuah karya di lingkaran ya, yang ada orange dan ada putih, ada abu-abu. Yang bisa kita klik adalah yang tengah. Di sini bisa kamera atau perekam. Kamera artinya kita mengambil foto, perekam kita mengambil video. Artinya langsung saat itu juga. Kalau kita klik media, ini akan muncul folder yang ada di handphone kita. Ya. Nah, media di sini bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video. Ya. Misalnya saya mau ambil sebuah background, ya. Saya mau ambil sebuah background berupa papan tulis, karena kita akan membuat media ajar misalnya. Oke. Kalau sudah, kita klik yang tanda panah ke bawah di pojok kanan atas. Ya, layar akan kembali seperti ini. Kita geser. Nah, kalau kita geser seperti ini, di sini tinggal kita klik gambarnya, lalu kita buat panjang. Ya, seperti itu. Nah, ini background awalnya, ya. Ini background awal atau dasarnya. Ketika kita lihat, oh, kok ini nggak 16:9, kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan ukurannya dengan klik ini. Ya, di sini ada efek. Kalau kita ingin memunculkan, misalnya ini awal, ini akhir, ya, posisi awal, posisi akhir. Kalau posisi awalnya misalnya nih, kita kecil, lalu posisi akhirnya itu besar. Kita coba display, maka yang terjadi adalah seperti ini. Oke. Kalau misalnya dari awal sampai akhir posisinya mau sama, kita klik gambarnya. Setelah kita klik gambarnya, kita buat sama dengan seperti ini, ya. Jadi dari awal sampai akhir dia bentuknya hanya akan seperti ini. Oke. Nah, ini dasarnya ketika kita ingin membuat background. Oke. Andaikan kita mau tambahkan efek-efeknya, ya lagi kita tinggal klik gambarnya. Nanti di sini akan disediakan efek-efek filter warna, vignette, ya, dan sebagainya. Kita tinggal pilih aja. Sekarang banyak yang putih-putih yang bisa kita gunakan, ya. Banyak yang putih-putih ini, artinya yang bisa kita pencet, yang bisa kita klik, ya. Sekarang ada lapisan, ada audio, ada suara. Kita mau masukkan yang mana, gitu. Apakah kita mau buat background-nya dulu, ataukah kita mau tambahkan tulisan-tulisan juga gambar dulu. Kalau kita mau menambahkan tulisan, gambar, video, dan sebagainya, kita klik medianya, lapisannya. Oke, di lapisan kita klik, ini akan muncul nih. Kita mau menambahkan apa di sini, ya? Menambahkan media. Berarti yang muncul adalah ini, folder-folder lagi, ya. Nah, di sini saya misalnya mau ini. Nah, ada sayanya kan? Saya mau memunculkan foto saya di sini. Kalau ukurannya kurang besar, kita klik tanda panah yang atas bawah ini,
lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, ini sudah. Kalau kita klik gambarnya, maka di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita mulai main efek nih di sini. Ada animasi masuk misalnya. Mau masuknya dengan cara apa? Memudar, ya. Mau muncul seperti itu, mau bergeser, ya kita tinggal pilih sesuai dengan, atau mau muter-muter kayak gitu ya, kayak salto gitu, atau mau jatuh, gitu, tinggal kita pilih aja mana yang mau dimunculkan. Oke, jadi di sini ada kecepatannya juga. Nah, ini lebih lambat kalau kita geser ke sini, ini lebih cepat. Oke, kalau seperti ini. Oke, kalau sudah animasi masuknya kita klik, ya. Nah, kalau dia udah diedit, dia ada ciri orange-nya. Animasi keseluruhan. Apakah mau berkedip gambarnya? Apakah berkedip ya seperti ini? Nah, seperti lampu mau putus. Kedipnya seperti ini. Atau jadi banyak. Ya. Di sini, kalau animasi secara keseluruhan, dari awal sampai akhir durasi, dia akan seperti ini terus. Ya. Oke. Nah, ini tidak ada aja. Oke. Animasi keluar. Artinya ketika dia selesai, selesainya gimana? Misalnya seperti itu. Ya, ini tinggal dipilih-pilih aja. Di sini kita sudah bisa memunculkan gambar atau memberikan efek pada gambar yang masuk dan keluar. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita besarkan atau kita panjangkan durasinya. Selanjutnya kita akan munculkan tulisan. Kita tambahkan tulisan. Misalnya semangat, atau enggak sekolah online APKO. Kalau sudah klik pilih, nah kita udah punya tulisannya. Untuk mengubah jenis fontnya, kita klik AA yang ini. Kita mau pakai font yang mana nih? Ya, seperti ini. Atau yang Latin, kita klik. Ini lebih banyak pilihan, misalnya ini. Ya, kalau sudah, kita klik tanda panah ke bawahnya, atau checklistnya. Seperti ini. Wah, keren sekali bukan tulisannya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita berikan efek. Masuknya bagaimana tulisan ini? Misalnya maunya per huruf, ya. Kita mana ya? Huruf demi huruf. Nah, kita buat agak lambat. Oke, sudah. Itu masuknya. Lalu animasi keseluruhannya untuk belajar, ya. Kita buat misalnya berdenyut, ya. Dan keluarnya kita buat seperti ini. Oke. Nah, nanti setelah digabungkan, kita klik play dulu misalnya. Seperti itu. Oh, ternyata kasar sekali.
Ini kita perpanjang background-nya sampai misalnya kita buat 30 detik ya. 25 deh. 25 detik. Supaya nanti kita bisa upload di status WA. Sekolah online. Kita buat agak panjang sedikit. Animasi keseluruhannya kita matikan saja. Oke. Animasi keluarnya jangan terlalu lama. Oke, kita lihat. Oke, kita sudah bisa mengeluarkan dan memasukkan tulisan. Ya. Nah, sekarang kita tambahkan tulisannya misalnya. Materi hari ini menjadi guru kreatif di era digital. Oke. Nah, kalau misalnya kita menumpuk tulisannya, maka yang terjadi seperti ini. Tulisannya jadi bertumpuk. Nah, oleh sebab itu, ini kita geser. Ya, tulisan yang menjadi, nah kita geser. Menjadi guru kreatif di era digital, yang ini kita geser. Jangan terlalu jauh, ya, dekat saja. Kita klik, kita coba ganti fontnya. Dengan yang kita suka, ya. Kalau enggak, disamakan aja tadi fontnya biar nyaman melihatnya. Kita pakai Orbitron, misalkan akan memang digital banget ya, kecilkan ukurannya. Menjadi guru kreatif di era digital. Animasi keluarnya memudar. Ya. Lalu kita tambahkan teks lagi, misalnya semangat. Ya. Masuk. Masih keluar. Nah, di sini ada alfa atau opasitas. Artinya di sini opacity-nya. Kalau seperti ini, dia lebih redup, ya. Nah, tulisannya lebih redup. Terus kalau misalnya kita buat 100%, dia lebih kereng gitu ya, lebih nyata. Kalau misalnya kita turunkan lebih pudar. Menyampur, oke. Bayangan, kalau kita mau pakai bayangan, sinar, ya, efek-efek tulisannya. Nah, ini untuk warna. Samping gunting, warnanya mau kita ubah jadi warna apa? Kuning misalnya. Oke. Nah, oke, ini kita geser. Kita lihat jadinya nanti seperti apa. Lalu kita ingin memasukkan logo sekolah online-nya, lapisan, ya. Lalu kita tambahkan medianya.
Ini ada logo stop, ya. Akan di ya. Jadi logo-logo seperti ini atau gambar seperti ini nanti bisa kita ganti dengan apa? Dengan gambar materi kita. Materinya misalnya tentang apa yang kita gunakan. Kalau guru IPA misalnya tentang makhluk hidup, berarti gambar makhluk hidupnya misalnya seperti itu. Kalau misalnya guru matematika, kita bisa tulis dulu di Word atau di PowerPoint, lalu kita screenshot atau kita ubah jadi JPEG dan kita tambahkan di sini. Ya. Animasi masuknya, tambahkan misalnya pop, ya. Cepatnya saja, animasi keluarnya. Oke. Nah, ini sudah kita lihat. Sudah bisa memasukkan gambar, sudah bisa memasukkan tulisan, ya. Memasukkan video pun sama, videonya bisa kita utak-atik juga, ya. Tapi dasarnya ada di sini. Oke. Nah, ini kita bisa duplikat dengan klik yang ada di folder kiri ini, ya. Kita mau kemana kan nih? Misalnya kita duplikat, ya. Nah, setelah kita duplikat, geser sedikit ke sini, lalu kita buat logonya memanjang. Oke, seperti ini. Sekarang kita akan masukkan audio. Kita masukkan audionya. Nah, ketika kita klik audio, di sini ada banyak yang bisa kita pilih, ya. Kalau kita klik aset musik, di sini yang didapat dari KineMaster, ya. Jadi KineMaster ini punya bank musik yang memang dia boleh dibilang banyak ininya, ya, banyak yang non copyright. Artinya ketika kita upload di media sosial ini nggak akan bermasalah. Kalau lagu-lagu yang ada teksnya, ada musiknya, biasanya kita upload di YouTube atau di Facebook, Instagram, dia punya masalah. Kita medianya tidak terlalu ini dia. Kalau, kalau sudah bawah, kita lihat hasil akhir. Yang jadi kita buat media aja. Kita bermasalah. Nah, tadi kita potong supaya endingnya pas. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus tadi kalau misalnya nih kita gambarnya numpuk, kayak misalnya di sini. Nah, ini kita klik gambarnya, dia ada di belakang misalnya gini. Kondisinya seperti ini. Nah, kan kalau kondisinya seperti ini, muka saya ketutup, ya. Kita tinggal klik, kita pindahkan
ke depan atau kita majukan. Nah, jadi muka saya kelihatan. Oke, seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau gambar ketumpuk adanya di sebelah sini nih untuk memajukan atau memundurkannya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Selamat mencoba ya. Kalau untuk yang menggunakan green screen ya, untuk menggunakan green screen kita lihat setelah ini. Kita save dulu. Oke, kalau sudah, ini kita save. Save itu dengan cara kita bisa klik bagikan ya. Nah, di sini ada pilihan nih, apakah kita dalam resolusi yang besar ya atau yang kecil. Kalau hanya untuk media sosial atau handphone 480 ini sebenarnya udah cukup misalnya. Jadi seperti kita lihat di YouTube gitu ya, kan ada pilihan 144, 360, 480 misalnya seperti itu ya. Nah, terus ini kualitasnya mau dibikin tinggi atau mau dibikin rendah atau mau di tengah-tengah aja ya. Di sini memori saya tersisa 737. Sedangkan video ini 9 mega. Jadi kalau misalnya kita bikin yang HD nih 720, oh dia butuh 21 mega. Kita kecilkan saja ukurannya ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita klik ekspor. Nah, dia akan mengekspornya atau dia kalau di editing di laptop dia sedang merender gitu ya, sedang memproses. Nah, sambil menunggu ini teman-teman mungkin bisa terpikirkan apa yang mau ditanyakan ya. Setelah ini kita masuk ke yang ada green screen atau memasukkan video yang ada green screen. Oke, alhamdulillah cukup cepat ya karena cuma 9 megabyte. Kita bisa simak di sini. Kita lihat hasil akhirnya. Kita play misalnya dengan video. Yang saya miliki atau gambar orangnya saya upload remove ya, saya mau background itu web web dengan klik move.bg ya. Nah, itu seperti kita buka google.com gitu istilahnya. Kita buka google.com, kita bukanya remove.bg. Nah, di sini kita ambil sampel misalnya yang ini. Ini adalah video yang pernah saya buat ya. Oke, ya. Nah, ini ada green screen-nya. Di sini yang kita butuhkan adalah file video dengan background berbeda warna dengan yang ada di tubuh kita. Sehingga apa? Dia akan menganalisis, oh ini orangnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di video ada tulisan kunci kroma. Ya. Nah, kunci kroma ini nih yang menjadi kuncinya. Jadi aslinya video saya seperti ini. Ya. Cuma kalau kita menggeser-geser bagian sini, nah maka akan muncullah sesuatu yang, nah ini kita atur-atur aja. Oke, kita atur-atur sampai pas. Pasnya bagaimana, nah, tinggal kita atur di sini. Oke, sampai dia nggak kelihatan bolong gitu ya. Nah, kesulitan dari handphone memang layarnya tidak terlalu besar, beda dengan di laptop atau di PC. Kalau sudah diaktifkan ya, chroma-nya diaktifkan. Jadi fungsi chroma ini untuk menghapus background-nya seperti itu. Ya, sama seperti yang tadi, kita tinggal tambahkan tulisan
Itu foto ya, kita tinggal aplikasi aja. Nah, kok musiknya berhenti? Karena di sini jeda, kosong ya, nggak ada musiknya. Di sini baru tambahkan musik lagi. Nah, oke. Itu sebenarnya cuma foto aja. Nah, ini ketika kita memunculkan tulisan-tulisan, lalu kita masukkan gambar. Kita masukkan gambar. Nah, misalnya ini, gambar yang saya buat di papan tulis ini adalah gambar yang dibuat menggunakan Canva. Jadi aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita gunakan uh, untuk saling melengkapi seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Oke, munculkan lagi ya. Ini menjadi sesuatu yang unik, yang asik, yang baru kalau misalnya kita bisa membuatnya sehingga anak-anak tidak kita kirimkan file hasil dari ini aja, tidak hanya kita kirimkan file yang hasil downloadan dari YouTube gitu. Artinya itu kan entah siapa yang ngomong, entah siapa yang bicara gitu ya. Tapi dengan kita seperti ini kita menunjukkan bahwa kita siap menjadi guru kreatif ya di era digital. Nah, teman-teman, seperti itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya dan tetap semangat ya. Semoga apa yang kita berikan, apa yang bisa kita buat bisa menjadi nilai tambah, nilai kreativitas buat kita semuanya. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya ke wali kelasnya di forum diskusi atau tanya ke manajemen APKO ya. Dan semoga suatu saat mungkin kita bisa jumpa untuk pelatihan offline-nya. Karena kalau misalnya kita ketemu, ini akan lebih asik lagi, lebih seru lagi ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak. Terima kasih untuk uh, Kang Hadi dan juga teman-teman APKO ya. Semoga uh, semuanya bisa mengikuti dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.